Halo Sobat Otomotif, kembali lagi di channel kesayangan kita. Hari ini kita bakal bongkar data penjualan motor di Indonesia. Siapa sih raja jalanan yang sebenarnya? Kalian pasti penasaran kan? Siapkan kopi dan cemilan, kita akan kupas tuntas sekarang juga. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, pasar sepeda motor di Indonesia itu gede banget. Tembus lebih dari 6,4 juta unit sepanjang tahun lalu. Angka ini menunjukkan kalau motor masih jadi andalan utama transportasi masyarakat kita. Nah, dari sekian banyak merek yang bersaing, ada satu nama yang kokoh banget di puncak. Siapa lagi kalau bukan Honda? Benar sekali teman-teman, Honda lagi-lagi membuktikan dominasinya yang luar biasa. Coba tebak, berapa pangsa pasar mereka? Bukan 50%, bukan 60%, tapi mencapai 75,7%. Gila banget kan? Kalau kita lihat angkanya, Honda berhasil menjual sebanyak 4.910,688 unit motor. Bayangin, dari setiap 4 motor baru yang seliweran di jalan, 3 diantaranya itu kemungkinan besar adalah Honda. Ini bukan cuma sekadar menang. Ini namanya dominasi total. Kira-kira apa ya rahasianya? Salah satunya mungkin karena jajaran produk mereka yang lengkap banget. Mau motor Matic irit buat harian? Ada Beat dan Vario series yang jadi primadona. Mau yang desainnya lebih premium? Ada PCX dan ADV. Buat yang suka gaya klasik, ada Scoopy. Belum lagi motor sport dan motor bebeknya. Jaringan dealer dan bengkel resmi yang tersebar sampai ke pelosok juga jadi nilai plus yang bikin konsumen merasa aman dan nyaman. Ketersediaan spare part yang mudah didapat juga jadi faktor penting. Pokoknya, Honda sepertinya tahu betul apa yang dibutuhkan konsumen Indonesia. Nah, kalau ada raja, pasti ada penantangnya. Di posisi kedua, kita punya Yamaha. Pabrikan dengan logo Garputala ini juga nggak bisa dianggap remeh. Mereka berhasil mengamankan pangsa pasar sebesar 22,8%. Secara angka, Yamaha sukses menjual ke 1.434,217 unit. Ini angka yang sangat besar loh. Yamaha punya basis penggemar yang sangat loyal, terutama di segmen motorsport dan Matic. Bongsor seperti NMAX dan Aerox yang punya desain agresif dan performa yang oke. Tapi, ada sedikit catatan nih buat Yamaha. Meskipun penjualannya masih jutaan unit, ternyata ada sedikit penurunan atau koreksi sebesar 1,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin ini jadi sinyal bagi Yamaha untuk lebih gencar lagi merilis produk baru atau strategi marketing yang lebih segar untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sang rival abadi. Persaingan antara Honda dan Yamaha ini memang selalu seru untuk kita ikuti dari tahun ke tahun. Sekarang kita geser ke peringkat ketiga. Di sini ada Suzuki. Pabrikan yang terkenal dengan jargon inovasi tiada henti ini berhasil menjual sebanyak 71.861 unit. Dulu, Suzuki sempat jadi pemain besar dengan produk legendarisnya seperti Satria Fu. Namun, belakangan ini mereka sepertinya lebih fokus pada produk-produk tertentu saja. Angka penjualan ini sayangnya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 19,72%. Wah, PR besar nih buat Suzuki untuk bisa bangkit lagi dan meramaikan persaingan di papan atas. Kita tunggu saja gebrakan apa yang akan mereka lakukan. Tepat di bawah Suzuki, di posisi keempat, ada geng hijau, Kawasaki.
Merek yang identik dengan motor sport dan performa tinggi ini berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 69.766 unit. Angkanya tipis banget kan sama Suzuki? Kawasaki punya penggemar fanatiknya sendiri, terutama para pecinta kecepatan yang jatuh hati pada seri Ninja. Tapi sama seperti Suzuki, Kawasaki juga harus menghadapi penurunan penjualan sebesar 11,67%. Mungkin karena segmen pasarnya yang lebih spesifik dan harganya yang cenderung premium, jadi tantangannya juga berbeda. Terakhir, di posisi kelima, ada sebuah kejutan kecil. Merek asal India, TVS. Mungkin banyak dari kalian yang belum terlalu familiar dengan merek ini. Dari segi angka, penjualan mereka memang paling kecil, hanya 898 unit. Tapi, tunggu dulu, ada yang menarik di sini. Di saat para raksasa Jepang mengalami penurunan, TVS justru menjadi satu-satunya merek di daftar ini yang mencatatkan pertumbuhan penjualan. Ini membuktikan kalau TVS mulai diterima dan dilirik oleh sebagian konsumen di Indonesia. Dengan produk-produk unik dan harga yang kompetitif, bukan tidak mungkin TVS bisa menjadi kuda hitam di masa depan. Langkah kecil ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Jadi, kesimpulannya gimana? Dominasi Honda di pasar motor Indonesia itu nyata dan belum tergoyahkan. Yamaha tetap menjadi penantang terkuat, meskipun sedikit terseok. Sementara Suzuki dan Kawasaki harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka. Dan jangan lupakan TVS yang diam-diam mulai menunjukkan tajinya. Persaingan di tahun ini dan tahun-tahun mendatang pasti akan semakin panas dan menarik untuk kita saksikan. Menurut kalian, kenapa ya Honda bisa sedominan itu, dan kira-kira apa yang harus dilakukan merek lain untuk bisa bersaing? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi seru lainnya seputar dunia otomotif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.